Bupati Merangin M. Syukur menyatakan optimismenya terhadap percepatan pembangunan Kabupaten Merangin melalui visi Merangin Baru 2030. Hal tersebut disampaikannya dalam acara buka puasa bersama tokoh masyarakat dari seluruh kecamatan di Kabupaten Merangin yang berlangsung di pendopo Rumah Dinas Bupati, Minggu, 8 Maret 2026. Bupati mengakui bahwa meski baru berjalan 1 tahun sejak pelantikan pada Februari tahun 2025 lalu, pemerintahannya terus berupaya memenuhi ekspektasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Bapak-bapak semua yang saya sampaikan ini, yang pertama, umur pemerintah ini sudah lebih dari 1 tahun. Pada tanggal 22 Februari. Tentu banyak kekurangan. Ya, kekurangan yang tidak bisa memenuhi ekspektasi semua keinginan tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Merangin. Tetapi saya atas nama pemerintah bersama Pak Sekda dan Pak Wakil Bupati terus berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk memajukan Kabupaten Merangin yang kita sebut dengan Merangin Baru 2030. Nah, berapa tahapan itu sudah kita laksanakan. Semua program-program yang menjadi prioritas utama yang kita sampaikan waktu visi misi Bupati itu sudah kita lakukan, walaupun semua itu tidak bisa sempurna. Misalnya contoh, kita ingin bantu semua pesantren, ya, minimal 100 juta per pesantren. Itu tetap kita lakukan, tapi polanya dibagi. Mungkin tahun ini 20, tahun besok 20, tahun ini, karena keterbatasan kita dalam sisi anggaran. Yang kedua, beasiswa. Beasiswa sudah kita jalankan juga, walaupun porsi juga terbatas. 2025 kita laksanakan, 2026 kita laksanakan. Yang kedua, ada bantuan untuk peralatan sekolah. Peralatan sekolah itu pun dijalankan 2025 sampai 2026 ini pun kita laksanakan. Silahkan ini dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu semua. Kemudian bantuan untuk pegawai syarat semua masjid tetap akan berjalan. Itu berjalan sampai hari ini, tidak ada yang kita hilangkan. Kemudian target kita untuk pendidikan bahasa asing, dan itu sudah berjalan dari 2025 dan sekarang 2026 sudah jalan. Terkait infrastruktur, M. Syukur mengungkapkan adanya peningkatan signifikan. Jika pada tahun 2024 pembangunan jalan hanya mencapai 8,7 km, pada tahun 2025 pemerintah Kabupaten Merangin berhasil melakukan pengaspalan dan pengerasan jalan sepanjang lebih dari 18 km melalui dana APBD. Memasuki tahun 2026, fokus pemerintah bergeser pada penataan wajah kota. Bupati mengklaim relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang lebih representatif justru meningkatkan pendapatan pedagang sekaligus menciptakan ketertiban. Kemudian infrastruktur. Nah, ini bukan kita membandingkan. Ketika dilantik menjadi bupati, ya, anggaran dana waktu itu Pak Kadisnya masih Pak Sekda. Hampir semua anggaran di PU itu ditarik ke pusat semua. Boleh dikatakan zero atau kosong anggaran di PU untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi pemerintah memberi kesempatan pada bupati terpilih untuk melakukan penyesuaian, ya, dengan anggaran yang ada. Maka alhamdulillah 2025 itu melalui APBD kita dapat melaksanakan pengaspalan jalan atau pengerasan jalan hampir 18 kilo lebih. Dibandingkan 2004 kita hanya bisa melaksanakan jalan itu hanya 6,7 km. Dan alhamdulillah juga 2025 kita dapat jalan impres sebesar 30 miliar, ya, untuk satu ruas jalan. Karena waktu itu jalan impres dari pusat hanya diperuntukkan hanya pada jalan untuk ketahanan pangan yang ada sawah-sawahnya. Nah, tapi mudah-mudahan tahun ini sudah berubah, bisa untuk jalan usaha sawit dan lain sebagainya bisa didorong melalui APBN. Kemudian masuk 2026. Nah, kemudian kita juga ingin menata kota. Kota ini sudah semaksimal mungkin kita lakukan dengan segala kekurangan dan semua tantangan-tantangan dan semua ancaman-ancaman. Tetapi karena niat kita bismillah memang untuk kebaikan, kita hiraukan itu semua. Dan alhamdulillah mungkin sekarang masyarakat sudah bisa dapat memahami apa yang saya lakukan, termasuk menggeser PKL-PKL yang dulu sangat negatif, padahal sekarang yang menggeser itu kemudian ditempatkan pada yang sudah ditempatkan, pendapatan lebih besar dibandingkan mereka berada di pinggir-pinggir jalan waktu itu. Bahkan kalau kita hitung, mereka sewa itu di pinggir-pinggir jalan lebih besar karena banyak pungutan-pungutan liar. Di malam hari itu
Satu tenda bisa 10.000, 20.000. Nah sekarang mereka lebih aman, pemerintah bantu. Termasuk trotoar kita sudah selesaikan sebagai besar. Pasar bawah sudah kita rapikan, buah-buah sudah kita rapikan semua. Tinggal pasar lereng ini sudah, kalau dihitung hari ini pasar lereng itu sudah penuh. Cuman semua pergerakan itu mulai habis lebaran. Akhirnya sampai hari ini semua aset-aset pemerintah yang ada yang terbengkalai itu kita manfaatkan. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah menjaga aset-aset itu sebagai pendapatan dulu. Ini kita memanfaatkan yang selama ini tidak memanfaatkan. Dan mudah-mudahan habis lebaran toko-toko yang punya pemerintah bisa memanfaatkan. Tim Liputan, Diskominfo Merangin mengabarkan.